Selamat pagi Kak, boleh nih dikenali nama sama fakultasnya dari mana? Oke, selamat pagi juga. Jadi nama aku Angga, aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Oke, selamat sore semuanya. Saya sekarang di sini bersama dengan Wildan. Oke, Mas Wildan. Kalau boleh tahu nih, Mas Wildan ini mahasiswa Universitas Brawijaya, betul? Iya, betul. Oke, di sini aku punya 5 pertanyaan. Yang pertama itu, menurut Angga, seberapa penting kesadaran akan privasi digital dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks pencurian data pribadi di kalangan mahasiswa ini? Oke, yang pastinya penting banget ya. Sebenarnya pentingnya itu kayak gimana Kak? Yang pastinya kan kita tahu sendiri bahwasanya kan semakin majunya teknologi dan juga kita juga perlu tahu bahwasanya teknologi itu sifatnya kan netral gitu. Jadi bisa digunakan sama orang-orang yang bertanggung jawab dan juga ada orang-orang yang atau oknum jahat yang pada akhirnya menggunakan teknologi sebagai cara mereka untuk melakukan kejahatan. Dan oleh sebab itu kita juga sebagai orang-orang yang pengguna teknologi tentunya kita harus bisa menjaga privasi digital kita secara mandiri juga dan pastinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan supaya tidak terjadi. Seberapa penting menurut aku itu penting banget karena kebocoran data itu dampaknya bisa entah itu rekening duitnya habis atau gimana ya. Apalagi kalau aku mahasiswa yang masih butuh banget duit gitu kan. Maksudnya yang pengeluarannya aku ngerantau. Betul, saya juga. Aku ngerantau terus duitan masukan per bulan. Itu kalau misalkan duit rekening habis kan pusing juga tuh kepala. Gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Angga pernah mengalami atau mendengar kasus pencurian data digital di lingkungan mahasiswa di UB ini dan bagaimana tanggapan Kak Angga terhadap hal tersebut? Kalau sejauh ini aku sendiri belum pernah mengalami, tapi sebenarnya ada temanku itu pernah mengalami pencurian data, tapi dia tuh bukan anak UB. Kira-kira perlu aku jelasin juga nggak? Boleh. Oke, nah jadi waktu itu dia tuh pernah ngomong di Instagram story-nya. Dia waktu itu kalau nggak salah, waktu itu datanya dia itu digunakan sama oknum penipu jual beli motor. Oke. Nah, pada saat itu dia tanpa tahu sebabnya apa, tiba-tiba aja dia dipanggil oleh kepolisian dan dia diduga melakukan pencurian terhadap salah satu uang yang digunakan dalam transaksi motor tersebut. Itu jadi penipunya itu menggunakan datanya dia dan pada akhirnya justru dia yang kena untuk menjadi sasaran polisi. Kurang lebih begitu. Itu kebetulan aku pernah juga temen aku anak fakultas juga, cuman beda jurusan. Dimana dia yang seperti aku yang tadi sebutkan, dia dapat email gitu aku lupa, terus disuruh nyerahin kode OTP-nya. Akhirnya dia kasih, ya udah ludes akhirnya ATM dia. Duitnya ya Bis. Habis bis gitu. habis ya. Oke. Untuk selanjutnya itu, bagaimana tingkat kepercayaan Kak Angga terhadap platform digital yang Kak Angga gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga privasi dan keamanan data pribadi yang dimiliki oleh Kak Angga tersebut? Kalau melihat dari kondisi yang sekarang ya, apalagi banyak sekali kasus-kasus pencurian data, tentunya kita di sini ya kita mau percaya juga nggak percaya, tapi kalau kita nggak percaya juga ya masih ada sisi percaya juga gitu loh. Tapi untuk sekarang ya kita pada akhirnya harus memilah sendiri gitu loh, mana yang bisa kita percaya, mana yang enggak gitu, dan juga sesuai sama penyedia dari situs-situs sendiri. Kira-kira kan ada yang misalnya langsung dari Google platformnya, itu kan tentunya kan biasanya mereka itu tidak melakukan pembocoran informasi. Tapi kalau misalnya kita daftar ke web-web yang kita mungkin tidak terlalu familiar di kalangan masyarakat, yaitu pastinya rawan dan juga kita pastinya ada trust issue gitu kan, kurang lebih seperti itu sih. Kalau soal platform digital gitu ya, media sosial atau aplikasi gitu ya, sebenarnya cukup besar ya kepercayaannya terhadap media-media tersebut ya, apalagi yang udah ada aplikasinya dan udah ada policy briefnya atau gimana. Tapi sebenarnya yang agak rawan itu ya dari email-email yang mengatasnamakan aplikasi tersebut sih kalau aku ngeliatnya. Oke, menurut Kak Angga sendiri, sejauh mana pemerintah dan lembaga pendidikan di UB ini dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap isu privasi digital tersebut? Kalau sejauh ini, kalau misalnya aku melihat kayak adanya sosialisasi terkait dengan pentingnya menjaga privasi digital, aku masih belum pernah mendengar ya soal hal itu. Jadi kalau di UB sendiri itu aku lebih seringnya kayak mengadakan bagaimana sih supaya mencegah adanya
pelaku kekerasan seksual dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya soal sampai menjaga privasi atau ya privasi digital itu masih belum ada sih, masih kurang lah misalnya gitu. Menurut aku upaya apa namanya, lembaga pendidikan itu bisa lebih dimasifikasi lagi gitu ya, karena sejauh ini aku belum dengar gitu ya tentang sosialisasi gimana caranya kita mencegah adanya pencurian data pribadi yang bisa terjadi di aplikasi mana-mana. Kalau menurut Mas Idang, kira-kira bentuk upayanya kayak gimana? Ya mungkin menurut aku pencegahannya ya mungkin bisa disortir lagi gitu ya. Misalkan kita mau aplikasi apa, terus dia minta suatu apa namanya, suatu klasifikasi buat login itu, misalkan ada yang lebih data pribadi banget gitu, mungkin itu bisa dijauhin gitulah dulu. Kayak misalkan aplikasi judi online itu kan dia agak awas juga kan, kita foto KTP Betul. gitu. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, gimana sih tanggapan Kangga sebagai mahasiswa di UB ini dalam kasus dari pencurian data yang sedang marak nih, yang sedang marak di perkuliahan ini? Tentunya ini jadi pastinya meresahkan ya, itu udah pasti, dan juga pastinya memunculkan adanya itu tadi trust issue, gitu. Krisis kepercayaan juga terhadap para penyedia website yang tentunya pada akhirnya kita harus menyetorkan data kita ke mereka dengan tujuan supaya kita tuh mendaftar gitu, bisa mendaftar ke website mereka yang dimana notabene kita tuh emang membutuhkan website tersebut gitu loh. Nah akan tapi ya pada akhirnya ya itu menjadi tantangan kita juga gitu loh, kita gimana sih cara kita supaya bisa lebih memfilter menggunakan media sosial, bagaimana kita lebih bijak dalam penggunaan media sehari-hari kita gitu loh, dan juga pastinya kita juga harus memperhatikan dan juga harus mengasah kemampuan kita dalam menggunakan media-media digital gitu loh. Karena apa? Supaya kita juga tidak kalah pandai dengan para penjahat-penjahat di luar sana, kurang lebih seperti itu. Menurut aku ya, kasus pencurian data itu ya emang nggak bisa kita tebak kan munculnya tuh kapan aja, dan itu bisa jadi hasil dari ketidakpedulian kita terhadap data-data pribadi kita. Jadi apa tadi pertanyaannya? Tanggapan Mas Wildan terhadap isu ini? Jadi tanggapan aku, karena sampai sekarang aku nggak tahu gimana cara solusinya ketika udah terjadi, tanggapan aku ya udah sih kita lebih menjaga aja gitu data-data pribadi kita dan lebih disortir lagi, misalkan kita mau login aplikasi apa atau download aplikasi apa gitu Mbak. Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Mas Wildan atas kontribusinya. Oke, dari aku itu aja pertanyaan. Terima kasih Kak Angga karena sudah meluangkan waktunya, dan untuk kali ini aku sangat terima kasih kepada Kak Angga. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih juga.